Allahumma faqihna fid din. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kawan-kawan, sahabat dan juga para partisipan hadirin di majelis Zoom Al-Bukhari Institute dan Harispedia yang makan Allah SWT di kajian yang insyaallah kita akan lanjutkan kitab Risalah Jami'ah wa Tadhkirah Nafi'ah li Sayyidil Habib Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Semoga kita bisa menyelesaikan dengan lancar. Kita awal dengan membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi washabihi wazawjihi wa wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi min nabiyyin wa alikum dan sahabikum ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan din jami'i malaikatil muqarrabin al-qaribin wa halil Muhammad Muhammad wa jami'i malaikatil ajma'in wa la hadd min alimin mudarrisina satazina shaykhana murabbir rahina min ajzana min jizam ta'asas wa kamsan sifat bisaf salihan alladhi ta'allamna anha khususan hadratul muallifi al-kitab ar-risalah jami' wa tadhkirah nafi'ah al-imam al-habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi Ba'alawi Al-Hadrami radhiyallahu anhu wa suli wa fawdi wa masyayikhum disabaihi wa jami'i man tasabailina wa man ahsana lana wa man nasana wa sasana bid'a wal khair wa man alama wa harfan wahidatan wa la hadrati jami'i ma dhukira fi fatihatina fi fatihati walidina fi masyayikhina wa masyarakata ali qulubun wa judratu baitina dan juga keluarga kita semuanya kerabat sana famili saudara-saudara kita dan orang yang berjasa kepada kita baik yang sudah wafat ataupun yang masih hidup, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua semoga dimudahkan oleh Allah SWT dan ta'ala memberikan ilmu yang manfaat fi din wa dunia wal akhirah dan mampu mengamalkan dan juga ikhlas dalam mengamalkan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawanya ta'allum wa ta'alim wa tazakkur wa tadhkir wa naf'u wa intifa'u li fa'il istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalat al-khair ibtigha mardatillahi wa qurbi wa thabi wa ridwanihi وعلى كنت صالحة وعلى ما نبي أسلفنا ورجال ونبأنا صلاحنا على ما يحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وربنا ذو الجل الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لي ولوالدي آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا يا الله يا كريم يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا هب لنا من لدنك علما لدنيا وصارنا بنية ونورا سماويا وناظرا لهيا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا قد اخرجنا من حولنا وقوتنا الى حولك وقوتك ومن علمنا الى علمك ومن ارادتنا الى ارادتك فنعوذ بك ان نقول زورا او نخشى فجورا او نكون بك مغرورا اللهم فعل بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال النار اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا محبة سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين اللهم سخر لنا الكتب كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. Baik teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan daripada kitab yang kita kaji, kitab yang insyaallah meskipun toh ala suratin basit, meskipun toh kitabnya terlihat tipis tapi manfaatnya insyaallah sangat besar sekali. Kita lanjutkan share screen untuk melanjutkan daripada pembahasan minggu yang lalu. Pada kesempatan hari ini kita memulai daripada qauluhu wa anal qur'ana wa jami'a kutubillahil munazzalati haqqun wal malaikatu haqqun. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'allahu bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Qala sayyiduna al-imam al-habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi fi qawlihi fi Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah Nafi'ah wa anna al-Qur'ana wa jami'a kutubillahil munazzalati. Diwajibkan bagi kita semuanya sebagai seorang yang muslim, seorang yang mukmin, seorang yang mengakui dan juga meyakini dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah meyakini bahwasanya annal Qur'an wa jami'a kutubillahi al-munazzalah dan semua kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan hakun sebagai kitab-kitab yang hak, kitab-kitab yang benar adanya, tetap wujudnya, dan sesuai dengan kenyataan. Dan kita wajib untuk meyakininya. Nah, kitab-kitab di sini, kitab-kitab yang diturunkan kepada
nabi-nabi dan juga para rasulnya Allah Subhanahu wa taala ini banyak sekali. Ada kitab yang kita kenal dengan kitab Al-Qur'an Karim sebagai mukjizat terbesar daripada Sayyidina wa Nabina wa Habibina wa Qurrati A'yunina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian selain itu ada kitab namanya kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabiullah Dawud alaihi salam, kitab Taurah yang diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihi salam, kemudian kitab yang disebut dengan Injil diturunkan kepada Nabiullah Isa alaihi salam. Tapi sebenarnya selain daripada kitab 4 itu yang masyhur dan juga memang sudah kita hafal di dalam telinga, di dalam pikiran kita dan kita dengar berkali-kali secara familiar di dalam telinga kita, sebenarnya ada kitab-kitab yang lain yang jumlahnya itu adalah banyak, ya bahkan secara spesifik tidak diketahui sebenarnya berapa kita yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Akan tapi kalau kita di dalam bab meyakini kitab ini, yaitu adalah meyakini kitab secara tafsil pada Quran, pada kitab-kitab yang dijelaskan secara terperinci, dan mengimani secara mujmal, secara global pada kitab-kitab yang memang tidak diketahui secara terperinci. Sedangkan kitab 4 yang kita sebutkan tadi, Al-Quran, ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, ini adalah sesuatu yang sudah maklum dan juga sudah sering terdengar, dan memang ini adalah sesuatu yang harus diketahui daripada kita semua. Minimal 4 kitab ini kita ketahui. Namun tidak hanya mengimani 4 ini, tapi juga kitab-kitab yang lain yang jumlahnya banyak dan kita tidak diberikan pengetahuan tentang spesifikasi ataupun satu persatu daripada kitab itu. Maka kata Al-Imam Nawawi di dalam Syarah Ar-Risalah Jami'ah, kita itu diperintahkan untuk mengimani sesuatu yang qat'i secara tafsil. Sesuatu jelas diimani secara tafsil, secara terperinci detail. Sedangkan sesuatu yang sifatnya adalah mujmal, maka diimani secara mujmal juga, secara global. Maka di sini kita wajib mengetahui dan meyakini kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya kitab yang diturunkan pada Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa taala itu ada yang mengatakan jumlahnya ada 114 kitab. 114 kitab, 50-nya diturunkan pada Nabiullah Syekh, kemudian 30-nya diturunkan pada Nabiullah Idris, kemudian 20-nya diturunkan pada Nabiullah Ibrahim, dan ini tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama-ulama terkait dengan jumlah tersebut. Yang berbeda itu adalah di dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada nada 10 suhuf yang diperdebatkan oleh para ulama mutakallimin. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabiullah Adam itu mendapatkan suhuf. Ada juga Nabiullah Musa sebelum mendapatkan Taurat itu mendapatkan suhuf menurut pendapat ulama. Nah, kitab-kitab yang diturunkan pada Allah pada hakikatnya itu adalah banyak, dan ada yang dijelaskan, ada yang tidak. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah menyitir bahwasanya waminhum man lam naqsus alaik. Ada sebagian daripada nabi-nabi rasul Allah Subhanahu wa taala yang diceritakan kepada umat Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, ada juga yang tidak diceritakan. Yang diceritakan maka diimani secara spesifik, yang tidak diceritakan diimani secara global. Termasuk juga dalam kitab ini. Di dalam masalah kitab-kitab yang diturunkan kepada Allah, kitab di sini memasukkan di dalamnya adalah suhuf, lembaran-lembaran yang diturunkan kepada nabi dan rasul, diturunkan kepada para nabi dan para rasul. Baik. Kemudian dikatakan bahwasanya bagi kita ini wajib untuk mengiktikadi bahwasanya Allah itu memang memiliki kitab yang diturunkan kepada rasul-rasulnya tadi. Rasul-rasulnya tadi. Rasulnya siapa saja secara spesifik, yang 4 kitab tadi yang sudah diketahui dan jamak dan memang sudah menjadi kewajiban sebagaimana disebutkan dalam kitab Aqidatul Awam, di dalam kitab Tijan Ad-Durari, dalam Al-Jawahirul Kalamiyah, dan juga di dalam kitab Jawharatul Tauhid dengan syarahnya Tuhfatul Murid, ataupun di dalam syarah-syarah yang lainnya dijelaskan. Nah, sedangkan sisa-sisanya itu adalah diimani secara global. Taib. Ada yang mengatakan, Imam Al-Hafidh Ad-Dailami mengatakan bahwasanya ada proses penurunan kitab kepada para nabi dan rasul itu. Tentu tidak serta-merta turun sekali. Dalam artian turun seketika, turun dalam satu bentuk komplit.
Karena setiap turun daripada Alkitab ataupun kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala ini ada yang namanya asbabul wurudnya. Maka dengan banyaknya kejadian yang dihadap oleh para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian diturunkanlah ayat-ayat daripada kitabnya Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul yang dimaksud. Sehingga jumlah turunnya malaikat yang menghantarkan ayat-ayat Al-Quran ataupun Injil ataupun Taurah ataupun Zabur ataupun kitab-kitab yang lain, suhuf-suhuf, itu berbeda-beda antar para nabi. Al-Hafidh Ad-Dailami mengatakan bahwasanya ada sebuah kabar, ada sebuah hadis yang kemudian menjelaskan bahwasanya malaikat Jibril ini turun kepada Nabiullah Adam sebanyak 12 kali. Nabiullah Adam disamperin ataupun didatangi oleh malaikat Jibril membawa yang namanya kitab kepada Nabi Adam atau suhuf Nabi Adam itu sebanyak 12 kali. Kemudian kepada Nabiullah Idris sebanyak 4 kali malaikat Jibril turun. Kemudian sebanyak 50 kali kepada Nabiullah Nuh alaihi salam. Dan kepada Nabiullah Yakub 4 kali, kepada Nabiullah Ibrahim 40 kali, kepada Nabi Musa sebanyak 400 kali. 400 kali kepada Nabiullah Musa. Nah, dan kepada Nabiullah Ayub itu 3 kali. Nabiullah Isa sebanyak 10 kali, dan yang paling banyak adalah sering menjumpai Nabi dan Rasul, yaitu adalah Nabi kita. Artinya, malaikat Jibril utus bolak-balik pada Nabiullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa jami'an bi mursalin alaihi wassalatu wassalam. Nabiullah Muhammad ini disamperin ataupun didatangi malaikat Jibril sebanyak 24.000 kali. Ini menurut daripada khabar riwayat daripada Al-Hafidh Ad-Dailami, 24.000 kali. Baik itu dalam keadaan fil manam ataupun fil yaqadzah. Baik dalam keadaan menjadi rupa asli ataupun menjadi rupa yang tidak asli. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi Allah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam itu menemui malaikat Jibril dengan bentuk aslinya itu adalah sebanyak 2 kali. Ada yang mengatakan 4 kali. Ini adalah bentuk asli daripada malaikat Jibril. Nah, kalau ingin tahu tentang bagaimana gambaran malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, ada kitab yang menarik untuk dibaca namanya Daqaiqul Akhbar. Meskipun di dalam kitab tersebut banyak hadis-hadis yang dhaif, bahkan ada yang mengatakan ada hadis maudhu di dalamnya, tapi ala kulli hal untuk sebagai gambaran bentuk daripada malaikat ataupun bentuk daripada gambaran surga, gambaran saja, tidak seperti nyata ataupun aslinya, karena setiap sesuatu yang gaib itu sulit untuk dijelaskan aslinya, karena ma khatara bibalika, mungkin apa yang terbesit dalam hati kita tidak sesuai dengan kenyataannya, sebab hati kita atau pemikiran kita terbatas sebagai manusia biasa. Kemudian wal malaikatu hakun, malaikat-malaikatnya Allah juga banyak. Malaikat-malaikatnya Allah juga banyak. Ya. Wal jannatu hakun, dan juga surga juga adalah sesuatu yang hak. Malaikatnya Allah benar adanya, malaikatnya Allah. Nah, siapa malaikat itu? Malaikat itu adalah sebagaimana Syekh Ibrahim Al-Laqani, ini mu'alif daripada kitab Jaharul Tauhid, mengatakan bahwasanya al-malaikatu itu berbeda dengan namanya syaitan, beda dengan namanya jin. Meskipun itu sama-sama ajosavun, latifatun, itu adalah jisim yang lembut alias sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa ataupun indera daripada manusia yang kita miliki, tapi ini berbeda. Kata Syekh Ibrahim Al-Laqani, mu'alif daripada Jaharul Tauhid, mengatakan al-malaikatu ajsamun latifatun nuraniyatun, yaitu adalah bentuk jisim. Ya, jisim itu adalah ya fisik ataupun sesuatu yang berzat, sesuatu yang berzat yang terbuat daripada cahaya. Nah, malaikat ini bentuknya itu mulia, alias ya indah, indah. Ini malaikat. Fi suratin tadharu fi suratin syarifatin mukhtalifatin. Bisa berubah-ubah sesuai izin Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah tentunya. Nah, ini malaikat ini wataqwa al af'alin syaqqah, mampu untuk melakukan sesuatu yang berat. Pokoknya manut kepada Allah Subhanahu wa taala, hum ibadun mukramun, hamba-hamba yang mulia, yuwadhibuna 'ala ta'at wal ibadah, senantiasa dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, la yusafuna bi dzukurati awil unuthati, tidak laki-laki juga tidak perempuan. Dan kemudian malaikat ini memiliki tugas, yaitu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an Karim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
tidak pernah bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Diperintahkan sujud, sujud terus, sebelum diperintahkan bangun tidak bangun. Begitu pula tasbih, tahlil, takbir, terus selawat pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada tugasnya malaikat-malaikat yang memang diberikan tugas membaca ataupun melakukan ibadah-ibadah tertentu. Dan tidak akan kemudian melakukan perbuatan yang menulayani ataupun berbeda dengan perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya, ini berbeda dengan jin. Jin itu ajsamun latifatun hawaiyatun. Itu adalah jisim yang lembut, yang dia hawaiyatun. Hawaiyatun itu mabaina al-ard was sama. Antara langit dan bumi namanya hawaiyatun. Jadi hawa ya, yang melayang lah kira-kira gambaran mudahnya untuk diterjemahkan. Dan jin ini juga bisa berubah-ubah menjadi bentuk yang berbeda-beda, tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan juga mampu menampilkan af'al ajibah, sesuatu yang mengherankan, dahsyat dan lain sebagainya. Ini adalah jin atas izin Allah tentu. Ada juga yang mukmin, ada yang kafir, ada juga yang taat, ada juga yang bermaksiat. Sama dengan manusia, karena jin dan manusia tugasnya sama, yaitu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak aku ciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liya'budun, liya'rifuni. Ada yang menjelaskan liya'budun liya'rifuni, agar mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam literatur atau dalam kajian tasawuf yang namanya liya'budun ini ada sebagai literasi ataupun dalil bahwasanya kita itu perlu untuk kemudian semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya nanti pada ujungnya kita diberikan ma'rifat atau musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dicapai oleh ulama terdahulu hingga pada maqam yang disebut dengan waliyun min auliyaillah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yang artinya mengetahui hakikat kehidupan, bahwasanya kehidupan itu adalah sebuah perjalanan menuju kampung halaman yang nanti kita pulang semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian berbeda juga dengan asyayatin. Asyayatin, syaitan. Syaitan itu sama-sama tidak terlihat. Ajsamun latifatun tapi nariyatun. Terbuat daripada api neraka. Sebagaimana kesombongan daripada iblis ketika diperintahkan untuk bersujud oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka kemudian si iblis mengatakan bahwasanya tidak untuk bersujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Kata iblis, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Nabi Allah Adam dari namanya tin. Nah, nar itu lebih mulia daripada tin, kata iblis. Maka jadilah menjadi makhluk yang terlaknat. Itulah kemudian dikatakan iblis itu bagian daripada syaitan. Bahkan dikatakan iblis itu ya ujung daripada syaitan. Nah, ini ada kitab yang bagus, ini karya daripada Profesor Dr. Quraish Shihab, itu ada tentang hakikat jin, hakikat manusia, hakikat daripada malaikat. Jadi menurut Al-Qur'an ada trilogi yang membahas tentang makhluk-makhluk Allah yang unik ini. Ada jin, ada setan, ada manusia. Baik. Di dalamnya juga diterangkan tentang masalah iblis. Kemudian dikatakan syaitan ini adalah sya'nuha ilqa'un nasi fil fasadi wal ghawayati bitadhkiri asbabil ma'asi wal ladzati wa insa'i manafi'it ta'ati wa ma asbaha dzalik. Yang namanya syaitan itu karakternya memang sudah menjadi tabi'i, jibillah daripada syaitan, yaitu adalah menggiring manusia pada kerusakan dan juga pada kenistaan, kerugian yang sesungguhnya dalam ikut dengan syaitan. Sebagaimana Allah mengatakan, inna syaitan lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah aduwwun mubin bagi manusia, bagi kalian, bagi manusia dan juga hambanya Allah, termasuk juga bagi jin, adalah aduwwun mubin, adalah musuh yang nyata. Jadi tugasnya ataupun jibillah ataupun karakternya, sya'annya daripada syaitan itu adalah tazkiri asbabil ma'asi, mengingatkan sebab-sebab daripada maksiat, agar orang itu atau makhluknya Allah, manusia dan jin itu kemudian tergelincir untuk mengikutinya bisikannya, agar kemudian dibisiki dengan lazat melakukan perbuatan maksiat, kemudian bagaimana mendapatkan kemanfaatan daripada berbuat maksiat, sehingga kemudian dilupakan daripada manfaat daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semisalnya, sehingga pada akhirnya nanti akan menjadi temannya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fa na'udzubillah wa na'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka kita diberikan
doa, namanya doa ta'awud itu kemudian meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan yang namanya syaitan dan juga bala tentaranya. Kemudian dikatakan wal jannatu hakun. Jannah ataupun surganya Allah Subhanahu wa taala ini adalah sesuatu yang hak, benar. Sebagaimana sebenarnya hal ini juga kita baca di dalam doa ketika tahajud. Doa ketika tahajud sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis sahihnya, dikatakan bahwasanya di antaranya ya wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyun haq dan seterusnya. Itu adalah bagian daripada potongan daripada doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya tentang bagaimana salat tahajud. Makanya kita diingatkan ketika salat tahajud ini tentang hal-hal yang gaib sebenarnya. Dengan buktinya di dalam salat itu, doa dalam salat tahajud itu doanya itu adalah doa yang terkait dengan hal-hal yang gaib juga diingatkan. Wan nabiyuna haq wal jannatu haq wan naru haq dan seterusnya. Jannah ini adalah tentu adalah bonus ataupun sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun toh sesungguhnya ketaatan seorang hamba itu tidak akan mampu menyampaikan dia untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kalau ada hamba masuk ke dalam surganya Allah, maka fabi mahdi fadlihi wa adlihi fabi mahdi fadlihi wa rahmatihi wa manhi, ya, daripada anugerahnya Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Jadi masuk ke dalam surga bukan karena amal, tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kalau misalkan melakukan perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan surga. Dan Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Nah, jannah ini ada beberapa tingkatan dalam sebuah syarah daripada kitab Ar-Risalah Jami'ah ini, sebagaimana sudah beberapa kali Al-Fakir sampaikan bahwasanya syarah daripada kitab Ar-Risalah Jami'ah ini banyak. Ada syarahnya namanya Bahjatul Wasail, ada syarahnya itu namanya adalah kitab syarah daripada Ar-Risalah Jami'ah, ada Al-Anwarul Lami'ah wa Tatimmatul Risalah Jami'ah, ada Dilalah An-Nafi'ah ala Ma'ad Risalah Al-Jami'ah, ada Al-Budur Tali'ah, Syarah Risalah Jami'ah, dan masih banyak syarah-syarah yang lain. Nah, di dalam syarah tersebut, ya, dalam syarah-syarah, di antara syarah tadi ya, bisa dilihat di dalam syarah yang paling tebal daripada kitab Risalah Jami'ah, itu adalah Al-Anwaru Al-Lami'ah wa Tatimmat Risalah Al-Jami'ah, yang jumlah halamannya 900-an halaman, itu disebutkan di sana. Bahwasanya jannah ini jumlahnya, dan juga disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Syarah Risalah Jami'ah, yaitu Al-Bahjatul Wasail. Dikatakan bahwasanya surganya Allah Subhanahu wa taala ini ada beberapa level. Levelnya ada 8. Ada 8. Yang pertama disebut dengan Darul Jalal, kemudian yang kedua Darussalam, yang ketiga ada Jannatul Ma'wa, yang keempat ada Jannatul Khulad, yang kelima ada Jannatul Na'im, kemudian yang keenam ada yang namanya Jannatul Firdaus, dan ketujuh ada Jannatul Aden. Kedelapan itu adalah Darul Qarar. Ini adalah tingkatan daripada surga. Sayyidina Abdullah bin Abbas ibnu Abdul Muttalib, yang tak lain adalah sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya kusurul jannah alias istana-istana yang ada di surga itu jumlahnya sebanyak planet-planet, bintang ke bintang yang ada di langit. Dan di dalamnya ada yang namanya sungai-sungai yang jumlahnya juga sebanyak daripada bintang-bintang daripada langit. Artinya ini adalah tadullu al-kathrah, menunjukkan pada banyaknya istana-istana di surga. Wa fiha nahrun, di dalamnya juga ada yang namanya sungai yang disebut dengan istilahnya sungai rahmah, nahru rahmatin, yang dari surga ke surga yang lain itu terhubung dilewati yang namanya nahru rahmatin. Itu kata daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an. Kemudian selanjutnya wanar haqqun, dan juga kita wajib meyakini bahwasanya neraka itu juga benar adanya. Dan itu diperuntukkan bagi orang yang durhaka, maksiat, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana surga itu ada beberapa level, di dalam neraka itu juga ada level-levelnya. Sebagaimana dikatakan
pengarang daripada kitab Tanbihul Ghafilin, namanya Nasr As-Samarkandi. Di dalam kitab itu kemudian disebutkan, dalam Tanbihul Ghafilin, Syekh Nasr As-Samarkandi mengatakan bahwasanya surga ada tingkatannya, neraka juga ada tingkatannya. Nah, dikatakan bahwasanya neraka ini memiliki 7 pintu. Setiap pintunya itu terbagi antara laki-laki dan perempuan. Jadi ada pemisahnya, laki-laki dan perempuan sama-sama terbuka. Dan itu nanti bisa masuk ke situ, dan memang disuruh masuk ke situ bagi orang-orang yang durhaka. Namun ada level-levelnya. Nah, sebagian masuk ke dalam neraka yang rendah, ada yang paling rendah, dan seterusnya. Nah, satu pintu dari pintu ke yang lain, pintu yang 7 tadi, satu pintu dari pintu yang lain jaraknya itu perjalanan selama 70 tahun. 70 tahun. 70 tahun di sana. 70 tahun di akhirat, sebagaimana dikatakan Allah SWT dalam Al-Quran Karim dalam surat As-Sajdah, misalkan satu saat atau satu hari itu sama dengan ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Satu hari itu sama dengan 1000 tahun daripada ayam ataupun tahun-tahun yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau misalkan 1 tahun di sana itu berarti tinggal dikalikan saja. Kalau misalkan 70 tahun di sana, berarti itu Masya Allah lamanya, luar biasa. Ini menunjukkan bahwasanya betapa masyakkah haulu yaumil qiyamah. Termasuk juga pada proses nanti ketika memasuki proses masuki surga ataupun neraka. Baik, katakan bahwasanya yang paling rendah itu namanya bab yang paling rendah, ya, itu adalah untuk orang munafik dan orang yang kafir. Disebut dengan neraka hawiyah. Kemudian setelahnya ada nama neraka jahim, itu untuk orang yang musyrikin. Kemudian yang selanjutnya, pintu yang ketiga itu adalah namanya sakar. Dikhususkan untuk orang-orang sabiun, orang-orang yang menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal babur rabi, pintu yang keempat itu di dalamnya ada iblis dan juga yang mengikutinya, disebut dengan neraka ladha. Kemudian pintu yang kelima itu adalah untuk orang Yahudi, disebut dengan hutamah, al-hutamah. Kemudian yang keenam disebut dengan as-sa'ir, ini untuk orang-orang Nasara atau orang Nasrani. Kemudian yang ketujuh pintunya itu diperuntukkan untuk ahlul kabair min ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang wafat tapi belum sempat untuk taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau begitu apa istilah neraka jahanam? Di dalam Al-Qur'an juga sering disebutkan jahanam. Neraka jahanam. Jahanam itu ini kata daripada Syekh Nasr As-Samarkandi mengifadahkan istifadah daripada para masyayikh. Beliau mengatakan bahwasanya jahanam itu adalah istilah untuk keseluruhannya, keseluruhan daripada neraka yang jumlahnya 7 tadi, yang pintu-pintunya tadi ada 7 level. Ini disebut secara global dengan istilahnya jahanam. Allah mahfadna minan nar. Maka dikatakan kita oleh Rasulullah SAW diberikan resep setelah salat jamaah subuh dan maghrib, suruh membaca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna sebanyak 7 kali. Ini adalah bagian daripada yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik, kemudian disebutkan wa jami'a ma ja'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh apapun yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perlu dan wajib untuk diyakini oleh kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu. Kata Allah SWT, katakan wahai Nabi Muhammad, apabila kalian itu mencintai Allah SWT, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutlah kepada aku Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai oleh Allah, diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah SWT dalam ayat yang disebutkan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, ambillah. Yang dilarang jangan dilakukan. Itu dalam Al-Qur'an juga disebutkan. Dan sudah jelas bahwasanya Rasulullah adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma harisun 'alaikum bil rahim. Di dalam ayat yang disebutkan laqad
kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Nah, ini adalah bahwasanya Rasulullah SAW yang dibawa pasti semuanya benar, karena Rasulullah SAW ini tidak berkata, tidak kemudian melakukan tindakan dengan menggunakan nafsunya, karena beliau adalah Rasul dan Nabi yang maksum, yang kemudian menjadi pimpinan para anbiya wal mursalin, sayyidul awwalin wal akhirin, ya, sayyidul tsaqalain, itu adalah Rasulullah SAW. Maka dikatakan dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa, Rasulullah tidak berbicara dengan menggunakan hawa nafsu, bukan karena ambisi, bukan karena gairah, keinginan nafsu pribadi, ataupun conflict of interest, kepentingan-kepentingan yang lainnya yang disebut sebagai hawa, wa ma yantiqu 'anil hawa. Tapi menggunakan apa? In huwa wahyuha, yang digunakan oleh Rasulullah SAW, alias apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, tindakan Rasulullah yang disebut dengan hadis, ma udhifa ila nabi min qaulin aw fi'lin aw amalin aw sifatin aw takririn. Nah, ini adalah disebut dengan hadis atau disebut dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. In wa ila wahyu yuha. Semua yang dilakukan oleh Rasulullah adalah wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan. Allamahu syadidul quwa zu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna, dan seterusnya. Sudah jelas dalam surat An-Najm, begitu indah, begitu sempurnanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ada syairan itu, ka'annaka khuliqata kama tasha'u. Seolah-olah engkau ya Rasulullah khuliqata, diciptakan engkau kama tasha', sebagaimana engkau ingin. Jadi sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar, beliau adalah manusia, tapi bukan manusia yang biasa. Bukan manusia yang biasa. Muhammadun basyarul kal basyari bal huwa yaqutu bainal hajari. Rasul adalah manusia sebagaimana manusia yang lain. Ini adalah makan, minum, menikah, berjalan, melakukan kegiatan-kegiatan manusiawi yang lainnya, tapi manusia yang bukan manusia biasa, karena Rasul dan Nabi manusia yang istimewa dan tidak bisa makamnya diraih dengan kasab. Itu adalah pemberian dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sudah selesai makam Nabi dan juga Rasul, terakhir ditutup oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad ibnu Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan bahwasanya apapun dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti benar. Contohnya apa? Di antaranya Rasul mengabarkan bahwasanya Mi'raj, Isra Mi'raj di satu malam, bahkan waktunya sangat singkat sekali. Ada yang bertanya, sesungguhnya Rasulullah itu Isra Mi'raj menggunakan apa? Apakah rohnya saja atau jasadnya saja atau roh plus jasad? Melihat cepatnya dan singkatnya waktu, tapi dengan durasi cerita yang disebutkan dalam hadis sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu beliau itu mengelilingi surga, ke neraka, bertemu dengan para nabi, bertemu dengan para malaikat, bahkan ketemu sama Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Sidratul Muntaha. Itu apakah dengan jasadnya saja atau rohnya? Oh, dikatakan bahwasanya kalau menurut daripada Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, beliau mengatakan bahwasanya Mi'raj dan Isra menggunakan jasadnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rohnya. Sampai kemudian ketika Mi'raj juga seperti itu. Sampai kemudian naik kepada Sidratul Muntaha dengan yaqadzah, dengan tersadar. Lalu bagaimana? Apakah mungkin tersebut? Mungkin, karena Allah mengendaki. Tidak ada yang tidak mungkin. Dan itu adalah merupakan mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ataupun surat Bani Israil disebutkan juz 15 itu kan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Bahwasanya linuriyahu min ayatina, untuk ditunjukkan tanda-tanda kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Thabit Al-Bunani, ini seorang tabi'in, ini meriwayatkan sebuah hadis daripada sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini ada sahabat Rasulullah yang disebut dengan khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan sebagai khadimuna ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa du'ihi, dan juga yang membawa alat-alat wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Anas bin Malik.
masuk Islam ketika usia 10 tahun. Ada yang mengatakan kurang dari 10 tahun sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Alan As-Siddiqi Al-Maki yang punya syarah Riyadhus Shalihin, yaitu Dalilul Falihin. Jelaskan bahwasanya dia masuk Islam tahun 10, maksudnya usia 10 tahun. Ada yang mengatakan sebelumnya. Ketika usia 10 tahun dibawa oleh sang ibu namanya Ummu Sulaim ketemu sama Rasulullah, dan kemudian dititipkan oleh sang ibu untuk kemudian ikut Rasulullah SAW. Jadilah dia santrinya Rasulullah SAW, menjadi santri, menjadi ahlu sufah. Dan disitulah kemudian beliau banyak istifadah dari Rasulullah SAW hingga akhirnya menjadi seorang yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Disebutkan bahwasanya beliau meriwayatkan hadis sebanyak 1.286 hadis dari Rasulullah SAW. Nah, dan khidmah kepada Rasulullah selama 10 tahun. Jadi ketika Rasulullah wafat, itu Sayyidina Anas bin Malik ini usianya adalah 20 tahun. Dan didoakan oleh Rasulullah dengan keberkahan. Allahumma barik fi malihi wa zurriyatihi. Didoakan oleh Rasulullah, berkahilah ya Allah hartanya dan juga zuriyahnya. Maka doa itu menjadi kenyataan. Sahabat Anas bin Malik termasuk sebagai konglomeratnya sahabat di Madinah Al-Munawwarah, dan termasuk juga sahabat yang wafat akhir daripada sahabat yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Sahabat Anas bin Malik ini anaknya itu disebutkan, ini anak saja, bukan termasuk cucu, 125 anak putra. Kemudian beliau ini memiliki tanah yang luas, kebun, ladang, sawah lah kita sebutnya, itu luas. Dan kemudian tidak hanya luas, tapi juga memiliki keunikan atau memiliki maziyah, yaitu adalah yang namanya kebunnya itu yang lainnya panennya cuma sekali dalam setahun, dia panennya bisa 2 kali dalam setahun. Tidak hanya itu, bau ataupun aroma daripada kebunnya itu seperti wanginya misik, harum wangi. Ini berkah daripada khidmah kepada Rasulullah, menjadi seorang murid yang setia dan menjadi orang yang senantiasa khidmah kepada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah dalil bahwasanya khidmah itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata daripada ulama-ulama, bahkan dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki yang wafat tahun 2004, ya, itu beliau mengatakan bahwasanya barakatul ilmi bil khidmah. Jadi berkahnya ilmu itu dengan berkhidmah. Ini adalah contohnya adalah tadi Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang memang diberitakan. Pada waktu diberitakan jarang yang kemudian percaya langsung, tapi sahabat Abu Bakar Siddiq membenarkan langsung. Maka dikatakan gelar As-Siddiq yang membenarkan apapun yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat yang terbaik, sahabat yang utama daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abu Bakar sekaligus sebagai mertuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah ayahanda daripada Sayyidatna Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan apapun yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah sesuatu yang pasti benar. Makanya kita diajarkan untuk senantiasa memahami hadis Nabi, mempelajari hadis Nabi, kemudian memahaminya dengan baik dan benar, yang menggunakan ilmu yang seharusnya sehingga tidak salah paham, dan kemudian kita diikutkan ataupun diperintahkan untuk ikut kepada apapun yang menjadi contoh daripada Rasulullah SAW. Adhu alaikum bin nawajiz. Ya, setelah Rasulullah wafat, ada 2 hal yang ditinggalkan, yaitu adalah kitabullah wa sunnati. Ada yang di dalam riwayat lain disebutkan kitabullah wa aitrati. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, tidak mungkin Rasulullah itu berbohong. Maka apapun yang dibawa Rasulullah itu adalah wajib bagi kita sebagai orang yang muslim untuk mengimaninya dengan sepenuh hati. Baik. Dikatakan bahwasanya ini dalam perjalanan Isra Mi'raj ini bisa dibaca di dalam kitab yang disebut Ad-Dardiri Mi'raj atau Qissatul Mi'raj, karya daripada Imam Ad-Dardiri, yang sana dijelaskan tentang perjalanan daripada Isra Mi'raj. Nah, ada juga kitab buku bagus itu namanya Rihlah Alam Semesta. Nah, itu tentang Mi'raj Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, Rihlah Alam Semesta. Itu karya daripada teman-teman purnasiswa di pesantren
di Kediri, pesantren Lirboyo ada, itu bisa dibaca, bagus untuk pengetahuan tentang Isra Mi'raj. Dan banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj. Dan itu adalah merupakan terjadi pada bulan Rajab. Baik. Terus kemudian setelah kemudian Sayyid Al-Habib Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi menjelaskan tentang akidah. Kemudian beliau akidah atau usuluddin atau al-fiqhul akbar atau teologi kita sebutnya, itu kemudian beliau kemudian baru menjelaskan yang namanya permasalahan tentang fikih. Kenapa kok didahulukan yang namanya usuluddin atau ilmu tauhid atau akidah? Karena yang namanya ibadah itu tidak akan sah. Ibadah tidak akan sah. Sa'un kana hablum minallah aw hablum minan nas. Baik itu berkaitan dengan Allah semata ataupun berkaitan dengan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, manusia sesama daripada jenis kita, manusia. Atau makhluk-makhluk Allah yang lain. Tidak sah ibadah kecuali setelah mengetahui sifat-sifatnya zat yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, meskipun dari satu sisi. Dan juga karena alasan yang namanya usuluddin ataupun tauhid ataupun ilmu kalam teologi itu adalah secara mutlak dikatakan sebagai ilmu yang tertinggi, karena berkaitan dengan keimanan, ya, berkaitan dengan keimanan dan kesempurnaan daripada iman. Nah, bagaimana kita beribadah secara sempurna kalau misalnya nggak meyakini siapa yang disembah, kemudian meyakini siapa yang kemudian diimani. Nah, kalau misalkan nggak diyakini siapa yang diimani, ya maka percuma ibadah itu. Makanya yakin di dalam ibadah itu diawali dengan yakin terhadap siapa yang diibadahi ataupun yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan juga termasuk mengimani daripada rukun iman, ya. Kemudian memegang daripada rukun Islam, rukun-rukun Islam dalam hadis Jibril, termasuk juga mempraktekkan yang namanya ihsan, dan kemudian termasuk juga yang namanya ahwalu yaumil qiyamah, itu juga yang tercakup dalam hadis Jibril tentang ditanyakan ketika tentang Nabi Allah Muhammad ketika ditanya malaikat Jibril tentang apa itu iman, apa itu mal Islam, kemudian mal iman, kemudian mal ihsan, kemudian mata sa'ah. Maka disitulah 4 poin itu yang menjadi cikal bakal daripada akidah. Baik, kemudian dijelaskan furudul wudu'i di sini langsung faslun menjelaskan tentang ibadah. Yang pertama dibahas adalah tentang fardu-fardunya wudu. Kenapa dibahas tentang fardu-fardunya wudu? Wudu bagaimana hukumnya? Wudu itu bukan wajib. Wudu itu adalah sebagai wasilah. Ya, lil wasail hukmul maqasid. Jadi wasilah-wasilah, perantara-perantara itu hukumnya sama dengan maqasid, sesuatu yang dituju. Yang dituju apa? Kalau salatnya salat maktubah, maka dia wajib untuk melakukan yang namanya salat. Kalau salat masnunah ataupun nafilah, apakah dia harus tetap melakukan itu? Ya harus, karena syarat daripada salat adalah harus dalam keadaan toharah, dalam keadaan suci, dalam keadaan tuhur. Maka dia harus melakukan yang namanya wudu. Nah, ini biasanya memang kitab-kitab fikih madzhab Syafi'i itu rata-rata kalau dalam pembahasan gitu di awal dibahas tentang yang namanya tentang toharah umumnya ya. Yang pertama dibahas tentang toharoh, kemudian setelah toharoh nanti dijelaskan tentang ubudiyah. Ubudiyah isinya apa? Ya, tentang salat, zakat, puasa, haji. Kemudian setelah ubudiyah, biasanya dijelaskan tentang yang namanya munakahah. Sebenarnya munakahah ini juga bagian daripada ubudiyah. Terus setelah itu kemudian dijelaskan namanya muamalah. Muamalah yang berkaitan dengan transaksi, akad-akad, bisnis. Kemudian setelah muamalah biasanya dijelaskan selanjutnya adalah bab tentang jinayah, pidana Islam. Dan biasanya ditutup khasnya itu biasanya ditutup dengan tentang itqu raqabah, tentang perbudakan. Ini umumnya seperti itu. Nah, zaman sekarang lebih variatif, tidak monoton, banyak kemudian mendahulukan bab tentang ibadah dulu, tapi di dalamnya ada yang namanya thaharah. Misalkan kita Fathul Mu'in ala Qurratil Ain yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali Al-Malibari Al-Funani Al-Hindi. Beliau mengarang Fathul Mu'in, bab yang pertama dibahas adalah tentang masalah ibadah, masalah ubudiyah. Tapi dalam ubudiyah dijelaskan namanya toharoh, wudu, kemudian mandi, dan seterusnya, istinja, dan juga cara bersuci yang lainnya, tayamum, itu. Nah, ala kulli hal, ini adalah bagian daripada metode penulisan.
tapi substansinya yaitu sama, yaitu mengajarkan tentang bagaimana kita memahami Islam itu, yaitu adalah secara kafah. Ini dimulai dengan hal-hal yang ringan. Faslun fi furudil wudu'i. Fasal menerangkan tentang fardunya wudu. Fardunya wudu ada berapa? Ada 6. Al-awwalu an-niyah. Yang pertama adalah niat. Ini sudah ma'lum mafhum, tapi kita ulangi sebagai bentuk daripada kita muzakarah dan juga kita muthala'ah, mudarasah di dalam majlis yang insya Allah penuh keberkahan ini. Jadi selain juga tabarukan dengan kitabnya Al-Kutub Al-Imam Al-Habib Zain bin Ahmad bin Zain Al-Habsyi, murid langsung daripada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad sahibur ratib. Katakan fardu wudunya, fardu wudu itu ai arkanu al-wudu, maksudnya rukun-rukunnya wudu ada 6. Ya, baik itu adalah fi haqqis salim au ghairi, bari orang yang sehat normal ataupun orang yang tidak sehat normal, tetap rukunnya wudu ada 6. Adapun nanti kalau misalnya nggak bisa berwudu, misalkan berhalangan, misalkan faqidu tahurain, tidak menemukan alat untuk berwudu, yaitu adalah tidak ada air ataupun pengganti daripada air, ya maka nanti ya melakukan hal yang lain. Nah, kalau misalkan wudu ya tetap rukunnya ada 6. Al-awwal, yang pertama adalah an-niyah. An-niyah di sini niyah turafil hadath au rafi humihi ka hurmati nahdhus shalah. Niat di sini adalah niat untuk menghilangkan hadas ataupun menghilangkan hukumnya hadas, sebagaimana niat menghilangkan keharaman melakukan salat, karena salat tidak bisa tanpa adanya thaharah. Begitu pula tawaf, itu butuh namanya thaharah. Nah, berbeda dengan misalkan membaca Al-Qur'an. Menurut mazhab Syafi'i, membaca Quran tidak harus dalam keadaan wudu, meskipun toh secara etika, secara akhlak tidak etis apabila membaca Al-Quran tanpa menggunakan wudu. Baik. Baik. Sehingga ketika niat wudu ini harus niat untuk menghilangkan daripada hadas tadi. Kalau dia niat untuk menghilangkan hadas kecil dalam hal ini, maka dia telah menuju pada tujuan daripada wudu, yaitu menghilangkan hadas tadi. Atau dengan niat toharoh, bisa juga dengan niat istibahati muftakin ila wudu, memperbolehkannya sesuatu yang membutuhkan pada wudu, kemudian niat melakukan fardunya wudu, ataupun niat melakukan wudu, ataupun niat fardu wudu, atau secara singkat, nawait wudu'ah lillah, niat wudu, melakukan wudu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan kalau misalkan orang yang dalam keadaan istihadah atau dalam keadaan salis, maka niatnya itu, kata Syekh Nawawi mengutip daripada kitab-kitab daripada mazhab Syafi'i, beliau mengatakan tidak cukup kalau misalkan bagi orang istihadah itu yang darah kotor ya istihadah, dan juga orang yang salis, orang yang salis itu beser, keluar terus air seninya, itu tidak cukup niat raf'il hadath atau toharoh dari istihadah ataupun salis. Tidak cukup hanya niat itu. Kenapa? Karena dia membawa najis, ya harus dibasuh, dihilangkan najisnya, baru kemudian wudhu. Meskipun toh nanti ada yang namanya rukhsah bagi mustahadah ataupun salisul baul, yaitu adalah dia wudhunya pada waktu masuknya waktu salat dan segera kemudian melakukan salat itu. Meskipun toh nanti tetap netes, darahnya tetap ngerembes, atau misalkan air seninya tetap menetes, tapi sudah melakukan yang namanya wudhu di waktu daripada salat yang mau disalati dan kemudian segera melakukannya, maka itu tidak masalah. Itu namanya adalah rukhsah bagi orang yang mustahadah ataupun salis. Baik. Dan wudhu ini sebagaimana dikatakan bahwasanya niat ini memiliki 7 hal yang perlu diperhatikan. Dikatakan sab'u su'alatin atat fin niyah. Maka dikatakan bahwasanya fa hakaituha bihi min ghairi wasan. Akan dijelaskan oleh syair dengan 7 hal yang perlu diperhatikan dalam wudhu. Apa? Yang pertama adalah hakikatun hukmun mahallun wa zaman. Hakikatun hukmun mahallun wa zaman. Hakikatun hukmun mahallun wa zaman. Kemudian selanjutnya kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. 7 hal ini perlu diperhatikan di dalam masalah niat. Niat apapun, tidak hanya niat di dalam wudhu, tapi niat apapun, niat ibadah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sesuatu yang membutuhkan niat. Karena niat itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam
hadis niat, innamal a'malu binniyat, hadis daripada Abu Hafs, maksudnya riwayat daripada Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankahuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu al-Imam Bukhari wa Muslim fi kitab fi sahihayhima alladzini ashal kutubil musannafah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama adalah hakikatnya wudhu itu apa? Hakikatnya itu adalah membedakan antara yang namanya antara ibadah dan tidak ibadah. Maka butuh adanya fasil, pemisah ataupun pembeda, yaitu berupa niat. Mandi akan menjadi ibadah kalau diniatkan ibadah. Kalau nggak diniatkan ibadah, ya udah mandi saja, sesuatu yang mubah. Hakikatun hukmun, hukumnya bagaimana? Nah, hukum daripada niat. Kalau sesuatu yang wajib, ya niatnya ya wajib. Sesuatu yang sunnah, ya niatnya sunnah. Dan seterusnya. Hakikatun hukmun mahallun, tempatnya di mana? Fil qalbi, tempatnya di dalam hati. Jadi niat dalam hati, tidak di dalam lisan. Adapun at-talaffuz bil lisan itu adalah diperbolehkan, bahkan dikatakan oleh sahib Hasyiah I'anat Talibin ala Fathul Mu'in ala Qurratul Ain, dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Syatu Ad-Dimyati Asy-Syafi'i bahwasanya itu adalah dianjurkan. Kenapa? Liyashula al-lisan, dia sudah al-qalb nutqahu, agar yang namanya lisan itu mengucapkan dengan dilisankan, ini adalah membantu hati untuk kemudian mengucapkan niat itu. Kenapa? Karena hati itu kadang-kadang bagi sebagian orang susah untuk kemudian membicarakan ataupun berkata-kata atau membesitkan di dalam hati, maka dibantu dengan lisan. Jadi talafud itu adalah untuk litashil atau litaisir al-qalb, memudahkan hati untuk mengucapkan niat. Hakikatun hukmun mahallun, kemudian zaman, kapan waktunya niat itu adalah di awali juz'in ibadah, di awalnya juz daripada ibadah. Tapi ada sebagian ibadah yang niatnya itu tidak bersamaan dengan awalnya ibadah, kayak misalkan dalam masalah zakat, niatnya itu lebih dahulu. Dalam niat puasa, misalkan puasa wajib itu niatnya di malam hari, padahal belum mulai puasanya, karena mulainya kan ketika terbitnya fajar shadiq, baru itu mulai puasa. Dan juga termasuk di dalamnya adalah misalkan ihram, niat ihram haji. Ihram haji itu di miqat, belum melakukan ibadah haji tapi sudah niat. Baik, ada beberapa pengecualian, tentu kullu syai'in mustasnaya, termasuk dalam masalah-masalah fikih ada beberapa pengecualian, dan ini penting untuk dipelajari, yaitu adalah kaidah-kaidah fikih. Ini penting untuk mempermudah kita menghadapi problematika yang mungkin belum ada ditemukan ataupun dibahas oleh ulama-ulama terdahulu, tapi ada perkara itu, kasus itu, fenomena itu di zaman sekarang, karena zaman terus berjalan dan banyak permasalahan-permasalahan baru yang bisa terjadi. Kemudian hakikatun hukmun mahallun wa zaman. Kaifiyah, caranya niat. Caranya tadi apakah di malam hari, kalau puasa wajib di malam hari. Kalau puasa sunnah boleh sampai sebelum tergelincirnya matahari ke arah barat, alias sebelum maksudnya waktu zuhur, selama belum melakukan perkara yang membatalkan puasa. Kalau haji tadi ketika di miqat dan lain sebagainya. Kaifiyatun. Kemudian syartun, syaratnya niat. Syarat niat apa? Itu dilakukan oleh orang yang muslim, orang yang balik, orang yang berakal, untuk kemudian mendapatkan yang namanya keutamaan ataupun mendapatkan fadilah daripada niatnya itu. Kemudian maksud daripada niat, maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah melakukan menggugurkan kewajibankah, atau mendapatkan kesunahan daripada kesunahan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu 7 hal yang perlu diperhatikan di dalam niat. Asani ghusl wajhi, yang kedua adalah ghusl wajhi. Ini adalah membasuh terhadap wajah. Nah, ghuslu bukan ghuslu. Jadi kalau ghuslu itu adalah membasuh, kalau ghuslu itu mandi. Ya. Itu menurut ulama fikih seperti itu. Kayak misalkan wudu itu adalah proses daripada berwudu. Kalau wadu adalah sesuatu yang digunakan untuk berwudu. Janazah sama jinazah. Nah, janazah itu adalah mayatnya, alias orang yang meninggal namanya jenazah. Ketika setelah dimandikan namanya jenazah. Nah, kalau jenazah itu adalah alat yang digunakan untuk mengangkat jenazah, atau kita sebut sebagai keranda. Wallahu alam, itu istilah-istilah dalam fikih. Maka likuli fanin
mustalahatuhu. Setiap fan memiliki mustalahnya masing-masing. Dalam fikih ada istilahnya tersendiri yang berbeda dengan hadis di dalam tafsir, dan istilah itu harus dipahami bagi orang-orang yang mempelajarinya secara dakik, secara detail, secara mendalam. Ghusl wajhi, membasuh wajah. Ah, ini adalah membasuh ini apakah harus dilakukan sendiri? Tidak, boleh dilakukan oleh orang lain. Apabila memang dia tidak mampu misalkan, atau bahkan ketika dia mampu sekalipun dibasuhkan sama orang lain, boleh nggak? Ya boleh juga. Tentu itu adalah bagian daripada cara-cara memudahkan syariat kepada orang yang melakukan wudhu. Baik. Atau misalkan dia jatuh ataupun terpeleset atau memang sengaja nyebur ke dalam sungai, kemudian dia niat melakukan yang namanya ghusl wajhi, boleh, ya, boleh dan sah saja. Ya, kemudian kalau misalkan di sini kata-kata ghuslu, maka tidak sah yang namanya masu. Masu adalah cuman mengusap-mengusap saja, itu tidak sah. Apa bedanya ghuslu sama masu? Kalau ghuslu itu mengalirkan air, kalau masu itu membasahi, tapi tidak sampai mengalir, itu namanya masu. Maka ghuslu ini perlu sampai airnya mengalir. Nah, ghuslu ini juga dapat dicapai dengan ghamsu. Ghamsu artinya apa? Yaitu mencelupkan. Karena mencelupkan itu sama juga dikatakan sebagai ghuslu, mencelupkan. Nah, ini berbeda dengan masu tadi. Baik. Kemudian wahaduhu, apa batasan daripada muka ataupun wajah? Mimana biti sya'ari ra'si, atau mimana biti sya'ri. Ada sya'ari, boleh dibaca sya'ri. Baik. Dari tempat tumbuhnya rambutnya kepala sampai muntah lahya ini, sampai ujung daripada lahyain, dengan di fathah lamnya, lahyain, lahyain, yaitu adalah sampai apa, sampai di sampai ujung daripada lahyain, itu adalah lahyain ini adalah jenggot, wazakon ini janggut, tulan dari segi panjangnya, dari segi apa, dari segi vertikalnya, wardon dari segi horizontalnya, dari lebarnya, minal udhuni ilal udhun, dari satu kuping ke kuping yang lainnya. Nah, ini adalah batasan daripada muka. Jadi muka yang disebutkan sebagai batas tulan wa ardan ini harus dibasahi dengan air, dialiri air atau dibasuh dengan air. Ini adalah rukun yang kedua daripada wudhu. Kemudian dikatakan ats-tsalits ghusl yadaini ilal mirfaqaini. Yang ketiga itu adalah membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini, sampai kedua siku. Ilal mirfaqaini sampai kedua siku. Dan biasanya di sini dianjurkan, bukan biasanya, memang dianjurkan untuk italatul ghurrah. Jadi melebihkan daripada mirfaqain, agak dinaikkan agar meyakinkan bahwa mirfaqain, dua siku itu benar-benar terkena air. Tidak pas di mirfaqain tapi dinaikkan sedikit agar meyakinkan bahwasanya mirfaqain benar-benar terbasuh dengan sempurna. Ats-tsalits ghusl yadaini ilal mirfaqaini. Baik. Kemudian ar-rabi yang keempat yaitu adalah mashu syai'in basyaratir ra'si, mengusap. Nah, ini mengusap sesuatu daripada kulitnya kepala ataupun au sya'arin fi haddihi, ataupun rambut yang ada di kepala, yang ada di batasannya kepala. Maksudnya batasan kepala ini bagaimana? Maksudnya batasan kepala ini rambut tersebut ketika dijulurkan atau dijuntaikan atau dilembrehkan atau diuraikan, itu rambut tersebut itu tidak melewati batas daripada rambut kepala. Jadi kalau misalkan perempuan, biasanya perempuan karena biasanya perempuan rambutnya panjang, itu maka yang dibasuh rambutnya itu bagian yang ketika dijuraikan itu tidak melewati batas daripada rambut, daripada area rambut kepala. Tuh. Al-Imam atau Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan bahwasanya ahadihi ay hadir ra'si bi alla yakhruja bil maddi anhu min jihati nuzulihi wastirsalihi. Artinya rambut tersebut masih di area daripada tumbuhnya rambut. Jadi kalau misalkan rambutnya panjang, cari rambut yang kira-kira itu cari yang rambut yang pendek yang tidak keluar daripada area daripada tumbuhnya rambut kepala. Atau diambil yang tengah-tengah. Kalaupun toh dia membasuh rambut yang terjurai ataupun
panjang ke bawah, ya dari ujungnya sampai ke ujung. Dari ujung tempat tumbuhnya rambut sampai kemudian ujungnya. Kira-kira seperti itu. Baik. Dikatakan berapa helai kalau misalkan dihitung-hitungan, perhitungan banget ini, misalkan berapa helai, 1 helai saja sudah sah ya, hadihi dalam hadnya rambut, di dalam hadnya tempat tumbuhnya rambut. Baik, kemudian yang kelima, ghuslur rijlaini minal ka'baini. Ghuslur rijlaini membasuh kedua kaki dari sampai kepada kemudian yang kelima di sini ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh dua kaki kanan dan kiri, ma'al ka'baini, beserta daripada dua mata kaki. Ini adalah rukun yang kelima. Maksudnya dua mata kaki apa ya? Kita sebutnya ya mata kaki. Nah, kalau misalnya kakinya terpotong bagaimana? Ya dikira-kira kalau misalkan ada sesuatu yang tersisa daripada bagian kaki yang masih bagian daripada ka'bain, ya dibasuh. Tapi kalau sudah terpotongnya misalnya sampai lutut, misalkan diamputasi misalkan, atau misalnya memang kakinya itu tidak ada, misalkan mungkin karena bawaan lahir dan lain sebagainya, ya maka hal tersebut itu tidak perlu untuk dibasuh. Kenapa? Karena memang sudah nggak ada ka'bainnya, tidak ada kakinya juga. Baik. Terus kemudian yang keenam yaitu adalah at-tertib, yaitu adalah tertib. Tertib artinya menyesuaikan sesuai dengan urutan. Yang pertama taruh di pertama, yang dahulu taruh di dahulu, yang kedua dan seterusnya sesuai dengan urutannya, dengan cara-cara ini ala hadhil kaifiyah. Nah, kalau misalkan seseorang itu kemudian membasuh, ya katakan membasuh seluruh anggota daripada wudhu, dari basuh muka, kemudian tangan, kemudian sebagian kepala atau rambut kepala, kemudian kaki sampai kedua mata kaki, dengan sekali basuhan misalkan langsung nyebur di kolam, misalkan sambil berenang misalkan, maka yang dianggap sah itu adalah yang pertama, yaitu adalah wajah saja. Baik, ini sebagaimana dalam kitab fikih madzhab Syafi'i. Lebih tepatnya adalah pendapat daripada sahabu syarah daripada kitab Al-Risalah Al-Jami'ah ini. Kemudian dikatakan tidak bisa tertib itu kemudian gugur sebagaimana fardu-fardunya itu dan juga syarat-syaratnya itu karena adanya lupa ataupun karena terpaksa. Jadi meskipun lupa, ketika ingat ya harus mengulangi lagi. Lupa ternyata tadi itu dibolak-balik. Yang pertama harusnya ditaruh di yang harusnya pertama ditaruh di nomor 3. Ketika ingat ya harus balik lagi, alias itu tidak dianggap sah. Karena ini adalah khitab taklif. Kata khitab ini adalah khitab buat ain. Karena termasuk daripada membabi khitab buat ain. Khitab buat artinya apa? Ya harus sesuai dengan patennya, pakemnya, itu diperintahkan untuk urut. Sebagian dalam ayat Al-Quran kan disebutkan bahwasanya faghsilu wujuhakum wa aydakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Nah, sesuai dengan urutan itu. Ini khitab buat ain. Jadi meskipun toh lupa ataupun dipaksa, ya kalau dilakukan tidak urut, ya tidak sah. Sama juga kayak misalkan seseorang ketika melakukan salat. Ini gambar daripada khitab buat ain. Seorang melakukan salat, itu kan harus dalam keadaan suci. Sawon kana fil libas, ya, au fil makan, au fil badan. Baik di dalam pakaian, di dalam tempat ataupun di dalam badan. Itu harus suci. Maka ketika ternyata pas waktu sholat dia nggak terasa misalkan kejatuhan daripada kotoran cicak misalkan. Begitu selesai, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kemudian dia melihat di punggungnya misalkan, melihat kotoran cicak yang jatuh dalam pakaiannya. Maka sholatnya tidaklah sah. Maka dia harus ngulang. Namanya khitab buat ain. Nggak bisa di otak-atik, alias nggak bisa ditawar. Nah, itulah kemudian wajib untuk mengulangi namanya sholat tadi. Tapi kalau misalnya nggak tahu sama sekali, ya maka ya nggak tahu, nggak ada hukumnya. Tapi kalau misalnya nggak tahu, diingatkan sama orang lain, kamu sholatnya
tadi pas suatu saat itu kejatuhan kotoran cicak, ya maka ketika itu berarti dia menjadi tahu. Maka ketika dia tahu itu, maka harus mengulang salat yang tadi dilakukan dalam keadaan di sebagian salatnya tadi dalam keadaan pakaiannya terkena kotoran cicak atau najis mutawassithah. Wallahu wa rasuluhu ta'ala alam bissawab. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan. Tafadhol. Baik, ada yang mau ditanyakan? Bu, ini ada chat yang masuk, halaman berapa? Mohon maaf, nggak baca chat. Baik, kita masih di halaman 24. Tadi 23, 24. Baik. Baik, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Halo, apakah suara saya cukup jelas? Kok sepertinya Jelas, Ustaz. Jelas. Baik. Baik. Bagi yang bertanya bisa menyalakan mikrofon atau melewati chat, dipersilahkan. Tapi kalau nggak ada pertanyaan, ya juga nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin bisa ini Ustaz, apa namanya yang syarah dari kitab Risalah Jamiah, syarah dari kitab tersebut. Mungkin Ustaz ada PDF-nya gitu Ustaz, bisa dikirim ke grup Ustaz. Oh, kemarin di pertemuan pertama sudah saya share di grup ini juga. Nanti bisa minta ke teman-teman yang lain atau bisa nanti japri ke admin. Oke, baik Ustaz, insyaallah Ustaz. Jazakallah khairan. Iya. Kemarin sudah saya share 5 syarah. Sebenarnya syarahnya banyak. Syarahnya banyak daripada di Risalah Jamiah, tapi 5 syarah itu yang istilahnya paling representatif lah, kira-kira mudah untuk kita baca, kita pahami. Risalah Jamiah ini karena kitab yang tipis, 45 atau 46 halaman, tapi banyak yang kemudian mensyarahinya, membuktikan bahwasanya kitab ini kitab yang kathirul fawaid, banyak faidah-faidahnya. Sehingga disyarahi oleh banyak orang. Bahkan sampai sekarang itu terus ada orang yang nyarahin. Sampai sekarang masih ada yang nyarahin. Itu Risalah Jamiah. Di sana, di tempat lahirnya kitab ini, maksudnya ditulisnya kitab ini, ada di daerah Wadi Hadramaut sana. Beliau ini Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini kan dilahirkan di Ghurfah. Daerah namanya Ghurfah, masih di wilayah Wadi Hadramaut. Nah, di sana dilahirkan. Tapi kemudian beliau sering kemudian mulazamahnya Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini, selain kepada orang tuanya, kepada ulama yang ada di sekitarnya, tapi yang mulazamah paling lama dan menjadi guru utama daripada beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Selama 40 tahun beliau diawali dengan khidmah 20 tahun. Itu ngaji di hadapan sang guru Sahibur Ratib, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Jadi kalau dihitung-hitung dari beliau sampai sekarang ini sekitar 299 tahun. Sekarang 1443. Nah, kalau dikurangi 299, nah itulah wafatnya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Nah, itu murid langsung daripada Habib Abdul Haddad. Nah, beliau mulazamahnya atau lama tinggal di Tarim, belajar sama sang guru. Nah, kemudian setelah itu beliau diperintahkan sang guru untuk kemudian rihlah hijrah untuk menyebarkan ilmunya. Kemudian pergilah beliau ke yang namanya daerah yang namanya Masil, Hautah, ya, Al-Hautah. Nah, di sanalah kemudian beliau menebarkan Islam sampai wafatnya di sana. Hautah itu mungkin dari Tarim itu kurang lebih perjalanan mungkin ada sekitar 4 jaman, menggunakan taksi lah, kira-kira seperti itu. Nah, dahulu menggunakan kendaraan yang sangat tradisional sekali. Sampai sekarang juga diziarahi banyak orang-orang di sana. Bahkan setiap tahun itu ketika haulnya itu ramai sekali di sana, di tempatnya, di Al-Hautah.
Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Nah, itu syarah-syarahnya. Terkait tadi syarahnya bisa dimintakan kepada teman-teman yang lain ataupun ke admin. Wallahu wa rasuluhu ta'ala alam. Barakallahu fikum, Ustaz. Atau kalau misalnya mau download sendiri, sebenarnya bisa download sendiri melalui arsip.com atau misalkan Maktabah An-Nur atau misalkan Waqfiyah.com atau ketik saja syarah Ar-Risalah Al-Jami'ah, maka akan keluar beberapa syarah yang bisa di-download di situ. Ya, nggak semuanya ada PDF-nya, nggak semuanya ada PDF-nya. Ada yang memang belum ada PDF-nya. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan? Ada yang masih belum paham? Barangkali ada yang keliru, boleh dikoreksi juga dengan senang hati. Di adatnya di sana, di tempat lahirnya kitab ini yang adatnya itu orang kalau mau belajar kitab-kitab yang lain ini suruh baca ini khatamin dulu 3 kali. Suruh baca khatamin kitab Risalah Jamaah 3 kali, baru kemudian baru boleh memulai kepada kitab-kitab yang lain 3 kali. Bahkan di sana itu suruh menghafalkan Risalah Jamiah ini sama kitab Mukhtasar Latif. Kata daripada ulama di sana, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas kalau nggak salah, dia mengatakan kalau misalkan orang pengen futuh, seseorang pengen futuh artinya dibukakan ilmu daripada Allah SWT yang banyak, itu disuruh menghafalkan Risalah Al-Jamiah ini dan juga kitab Al-Mukhtasar Latif. Syekh Ahmad Bafadol, Syekh Bafadol, Mukhtasar Latif. Juga kitabnya tipis. Ini kitab dasar tapi Masya Allah berkah. Kenapa? Karena yang ngarang ini adalah tidak hanya orang yang alim, tapi orang yang al-arif billah. Sudah mencapai makom yang luar biasa tinggi. Baik. Tadi diterangkan, baik Ustaz, tadi diterangkan bahwa niat orang yang wudhu yang kondisinya normal dan kondisinya gampang buang air kecil atau beser berbeda ya Ustaz. Bagaimana bunyi niatnya? Baik, niat daripada wudhu itu bisa menggunakan niat-niat yang disebutkan di dalam kitab fikih atau yang biasa kita baca. Kita bacanya misalkan nawaitu wudhu fil hadasil asghar lillahi ta'ala. Itu sudah cukup. Atau lebih singkat nawaitu wudhu lillahi ta'ala. Itu juga sudah sah. Nah, perbedaannya bagi orang yang beser atau orang yang senantiasa hadas, terus-menerus keluar hadas, dengan orang yang normal, perbedaannya itu hanya di dalam waktu, di dalam melakukan yang namanya wudhu tadi. Jadi kalau misalkan orang yang beser alias daimul hadas, ya, orang yang beser atau daimul hadas disebut dengan salis, itu daimul hadas hadasul baul. Ada juga orang yang daimul hadas keluar darah terus. Kayak juga misalkan di gusinya, giginya itu keluar darah terus, atau misalkan dia mustahadah yang keluar darah terus. Mustahadah kan hukumnya suci. Haid itu dikatakan tidak suci. Kalau mustahadah kan tetap dihukumi suci. Maka dia tetap melakukan sholat. Tapi kalau terus keluar darah, ngerembes misalkan, atau bahkan menetes atau mengalir, ya maka perbedaannya di waktunya saja. Jadi wudhunya dilakukan ketika mau melakukan sholat, alias ketika masuk waktu sholat, baru kemudian wudhu dan segera melakukan sholat. Kenapa? Karena dia senantiasa keluar hadasnya. Sehingga ketika dia wudhu sebelum masuknya waktu sholat, maka tidak dianggap wudhunya itu. Sebab dia batal, sebab keluarnya sesuatu najis daripada jalan depan ataupun jalan belakang. Kan wudhu itu batal dengan keluarnya sesuatu dari jalan depan atau jalan belakang. Nanti akan dijelaskan di bab setelahnya atau fase setelahnya tentang hal-hal yang menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Antaranya kan khuruju syai'in min ahadis sabilaini. Keluarnya sesuatu daripada salah satu dari dua, jalan depan ataupun jalan belakang, kubul ataupun dubur. Nah, bagi orang yang saya tadi kan susah untuk kemudian, ya, karena memang tidak sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Ya, keluar terus darahnya atau misalkan keluar terus air seninya.
maka wudhunya pas waktu salat masuk dan segera melakukan yang namanya salat itu. Hakadha. Ini rukhsah bagi orang yang daimul hadas. Wallahu a'lam. Itu bisa dibaca di dalam kitab Matan Takrib dan syarahnya. Ada Qutul Habibil Gharib, itu karya daripada Syekh Nawawi Al-Bantani juga. Ada juga syarahnya Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarh Ahfadit Takrib, itu karya daripada Imam Abu Qasim. Terus kemudian ada juga syarah hasyiahnya disebut dengan Hasyiah Al-Bajuri, Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Ada juga kitab Al-Bujairami Al-Khatib. Nah, bisa dibaca di sana keterangan detailnya tentang rukhsah bagi orang yang daimul hadas. Wallahu wa rasuluhu ta'ala bishawab. Ustaz mau tanya Ustaz. Silahkan. Ustaz, misalkan untuk wudhu, untuk tertibnya wudhu itu, kalau misalkan kita di kantor itu di lantai 20 kita sedang wudhu, ternyata pas di tengah-tengah airnya mati, kemudian kita harus ke lantai bawah nih Ustaz. Kan terpotong tuh Ustaz. Apakah wudhunya itu masuk kepada tertib atau emang harus wudhu kembali gitu? Karena kan kepotong sama jarak, kita harus turun dulu ke lantai dasar. Seperti itu. Ya, Baik. itu aja Ustaz. Baik, itu di dalam literatur fikih selama tidak kemudian memotong daripada mualah. Mualah itu sesuatu yang sunnah. Mualah itu terus-menerus. Jadi dari rukun pertama, rukun kedua, rukun ketiga, dan itu berkelindan, berkesinambungan. Kalau misalnya dalam kasus tadi, bolehkah kemudian seseorang itu kemudian turun ke bawah dan wudhunya apakah harus mengulang atau tidak? Turun ke bawah silahkan disempurnakan karena memang belum selesai wudhunya. Dan masih ada air sehingga tidak boleh melakukan tayamum sebab tidak ada hal yang memperbolehkan melakukan tayamum. Kalau ada yang memperbolehkan tayamum misalkan sakit, kalau terkena air dia akan semakin parah, atau memang nggak ada air. Ya, atau ada air tapi jauh, atau ada air sedikit tapi dibutuhkan oleh hewan yang dimuliakan oleh syariat, misalkan dimuliakan oleh syariat hewan tersebut, maka diberikan untuk minum hewan tersebut sehingga tidak ada air. Nah, itu boleh untuk tayamum. Tapi kalau di dalam kantor tadi, dalam kasus deskripsi masalah tadi, itu dia ya turun saja ke bawah dan tidak perlu mengulang dari awal, tinggal melanjutkan saja sisa daripada rukun wudhu yang belum ditunaikan. Hal tersebut itu selama dalam catatan selama rukun yang sebelumnya alias rukun yang tadi dilakukan di lantai atas sebelum turun ke bawah itu durasinya itu tidak terlalu lama. Dengan sekira durasi tersebut itu menjadikan air basuhan daripada rukun yang sebelumnya tadi kering. Dalam keadaan fi al-jawal al-mu'tadil. Di dalam keadaan jauh artinya cuaca yang mu'tadil, yang normal. Alias dengan keadaan normal itu air itu kering. Biasanya air itu kering di wajah misalkan atau di tangan atau di anggota tubuh itu berapa menit. Nah, kira-kira kalau kita sebut aja misalkan kering itu biasanya kering normal itu adalah 5 menit. 5 menit di tempat yang normal. Ya, 5 menit. Maka sebelum melewat waktu 5 menit tersebut tinggal jalan ke bawah di tempat adanya air tadi kemudian melanjutkan daripada rukun yang belum ditunaikan tadi. Nah, itu adalah caranya. Dan itu adalah tidak memutus yang namanya tartib. Tartib di sini, ini adalah tartib bainal arkan. Bukan tartib baina as-sunnah ataupun an-nawafil. Karena wudhu itu memiliki sunnah yang banyak. Ada istinsyaq, ada istinsyar, ada kemudian menggunakan siwak, istiak, ada membaca basmalah, mengusap 2 telinga, menghadap kiblat, membaca doa setelah wudhu, setiap rukun itu membaca doa, itu tidak merusak daripada ritme tertib di dalam wudhu. Yang menjadi tekan daripada tertib ini adalah tertib bainal arkan. Ini adalah niat berbarengan dengan membasuh muka, setelah muka itu kemudian tangan, kemudian membasuh, mengusap kepala ataupun sebagian rambut kepala, kemudian membasuh kedua kali sampai mata kaki, urutnya yang itu. Ya. Adapun nanti di sela-sela, misalkan biasanya ada sebagian ataupun teman kita setelah mengusap sebagian rambut kepala ataupun kepala, dia kemudian
mengusap yang namanya kedua telinga. Kedua telinga ini adalah sunnah, tidak rukun. Apakah itu merusak ritme daripada tertib? Tidak, karena itu adalah sesuatu yang sunnah. Nah, kesunahan ini tidak merusak ritme daripada tertib, karena tertib di sini adalah tertib bainal arkan, antara rukun 1, 2, 3, ini tidak boleh dibolak-balik. Kira-kira seperti itu. Wallahu wa rasuluhu ta'ala alam bisawab. Ada pertanyaan yang di chat tadi, belum saya respon. Apa sebutan untuk kondisi orang yang gampang buang air kecil atau beser tadi dalam bahasa Arab? Namanya salis. Salis. Sin, lam, sin. Salisil baul. Salisil baul itu namanya beser. Beser. Beser alias keluar air seninya. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Baik, kita cukupkan pertemuan kita untuk hari ini. Dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya dari kitab Risalah Jami'ah. Semoga kita semuanya diberikan umur yang panjang dalam ketaatan, sehat walafiat, dan juga diberikan keberkahan. Dan semoga kita semuanya menjadi insan-insan yang semakin hari semakin baik dan semakin dekat dengan Allah dan Rasulullah SAW. Kita akhiri bersama dengan membaca Alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala khilaf, baik sikap, ucap, ataupun sifat. Semoga kita semuanya diampuni Allah SWT. Hadanallahu wa iyyakum ila ma yuhibbu radah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.